Bupati korup yang kabur ke Papua Nugini ternyata kader Partai Demokrat, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling diingat dari Partai Demokrat? Tentu jawaban masing-masing orang berbeda. Ada yang ingat mantan ketua umum sekaligus pendiri partai itu ngeluarin 5 album saat masih menjabat sebagai presiden dulu. Dan ada pula yang ingat banyak banget anggota keluarga Pak SBY yang berkarir di partai politik, di Partai Demokrat. Mulai dari Hadi Utomo, ipar SBY, Ani Yudhoyono, istri SBY, Ibas dan AHY, anak SBY, Agus Hermanto dan Pramono Edi Wibowo, adik ipar SBY, serta Sartono Hutomo, sepupu SBY. Sehingga yang terjadi, partai ini rasa PKC alias Partai Keluarga Cikeas. Namun dari sekian banyak ingatan itu, ada satu hal yang paling berkesan menurut hemat penulis, yakni iklan katakan tidak pada korupsi. Kura-kura begini yang disampaikan di iklan itu. Galangkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Terlihat yang menjadi bintang iklan tersebut adalah Ibas, Anas Urbaningrum, Teresia Ebena Ezeria Pardede atau Tere, Angelina Sonda dan Andi Malarangeng. Uniknya, setelah menayangkan iklan itu secara terstruktur, sistematis dan masif di media, kader Partai Demokrat malah korupsi berjamaah. Tidak tanggung-tanggung, 3 orang sekaligus bintang iklan katakan tidak pada korupsi tersebut terseret kasus korupsi, yakni Andi Malarangeng, Angelina Sonda, dan Anas Urbaningrum. Sementara Ibas, namanya sering disebut terkait kasus Hambalang, namun KPK terkesan gak berani menggarapnya. Mungkin segan sama SBY kali ya? Lagian juga mereka, pimpinan, penyidik, dan staf KPK gak mau jadi Antasari Azhar kedua, sehingga lebih memilih cari aman dengan pilih-pilih kasus. Kalau ada kasus yang dikira membahayakan, tinggalkan, meskipun itu penting. Kembali ke kader Demokrat yang korupsi tadi, ini menunjukkan bahwa pengurus serta kader partai berlambang bintang Mercy itu tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Perkataannya bilang katakan tidak pada korupsi, tapi kelakuannya nyolong duit negara juga. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat ditinggalkan pemilih. Perolehan suara partai tersebut benar-benar turun drastis, dari yang awalnya mendapat suara 20,4% suara pada pemilu 2009 menjadi 10,19% pada pemilu 2014. Lihat di situ nyaris setengah pemilih Partai Demokrat hilang. Benar-benar menjadi pukulan telak bagi kader partai berwarna biru itu kalau mereka berpikir, bukannya berbenah atau melakukan introspeksi diri secara besar-besaran, kader Partai Demokrat masih juga merasa sok keren gitu. Terakhir, perolehan suaranya turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019 lalu. Dan celakanya hingga kini kader partai itu tidak hentinya bikin masalah, seperti yang dilakukan oleh AHY memimpin Partai Demokrat dengan tangan besi alias tidak demokratis. Sudah jelas-jelas hasil Musda Jatim yang terpilih sebagai ketua DPD adalah Bayu Erlangga, malah yang dia lantik Emil Dardak. Begitupun dengan hasil Musda DPC Partai Demokrat Samarinda Kaltim, yang terpilih sebagai ketua adalah Ahmad Sukamto, tapi yang ditunjuk oleh AHY adalah orang lain. Ujung-ujungnya banyak kader meninggalkan partai yang didirikan pada 2001 itu, persis seperti Partai Umat yang ditinggalkan oleh umatnya sendiri secara berjamaah. Cadas, teranyar masalah yang muncul. Usut punya usut, Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak yang kabur ke Papua Nugini beberapa waktu yang lalu itu ternyata kader Partai Demokrat Vergoso, alias dia anak buah AHY. Sebelumnya kepala daerah yang juga menjabat sebagai wakil ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah oleh KPK. Tidak pelak ia pun kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK juga sudah mengeluarkan surat pencekalan agar Riki tidak kabur ke luar negeri. Gak taunya sudah kabur ke negara tetangga Papua Nugini. Sekarang tidak hanya KPK sih yang memburunya, tapi polisi juga berusaha untuk menciduknya. Untuk diketahui, si Riki ini awalnya mau dijemput paksa oleh KPK, namun informasi itu bocor duluan.
sehingga ia memutuskan untuk kabur ke Papua Nugini melalui jalur tikus. Artinya apa? Besar kemungkinan ia masuk ke negara tetangga itu tanpa melalui prosedur yang benar. Kelakuan kader Partai Demokrat memang mantap. Sudah korupsi, gak mau bertanggung jawab. Kabur ke negara orang secara ilegal pula. Wajar bila kemudian AHY nyari teman koalisi kesana kemari gak dapat-dapat. Bagaimana menurut Anda? Sistem kendali banjir di Jakarta juara, tapi puluhan RT terendam pada pertengahan Juli, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sekitar Minggu ke-2 Juni 2022, tepatnya 10 Juni 2022, ada berita soal munculnya sistem pengendalian banjir di Jakarta yang menjadi juara di ajang internasional oleh salah satu media ternama di negeri ini. Berita yang waktu itu membuat saya setengah kaget. Kagetnya setengah aja biar jantung aman, karena heran dengan prestasi ajaib ini. Kok bisa sosok yang bisa dibilang atau dianggap publik nggak bikin apa-apa soal antisipasi banjir di Jakarta, tapi bisa bikin prestasi tingkat internasional? Mungkinkah dia punya ilmu yang tidak kasat mata, terus disimpan rapat-rapat biar publik gak tahu, yang penting langsung muncul beritanya? Seharusnya kalau orang ini ingin bikin maju kotanya dan warganya bahagia, sistem kendali banjir ini bisa dipublikasikan secara masif. Ya minimal warga Jakarta akan tahu dan berimbas jadi tenang hatinya. Karena setiap musim hujan datang mereka yakin, oh tenang, kita punya sistem hebat yang juara internasional, gak perlu takut banjir lagi. Cuma faktanya kan banjir di Jakarta juga masih begitu-begitu saja. Bahkan sampai tanggal 16 Juli 2022 kemarin, luapan banjir masih menggenangi puluhan RT di seluruh Jakarta dengan angka mendekati 100 titik. Kemanakah sistem yang hebat dan bisa menjuarai ajang bergengsi tingkat internasional itu? Apakah sengaja tidak diaktifkan supaya warga Jakarta bisa menikmati sensasi terendam air selama berhari-hari pada pertengahan Juli biar badan jadi segar? Kan gak begitu juga kali. Persoalan banjir di pertengahan Juli ini akan semakin membuat puyeng Gubernur seiman pilihan JKT58 karena terjadi bersamaan dengan meningginya angka COVID-19 di Jakarta. Kita pun masih ingat dulu katanya orang ini sudah menyiapkan Jakarta sehingga siap menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan kabarnya sampai punya lab khusus segala. Mana buktinya, Wan Anies? Praktis soal banjir ini hanya kisaran sebulan pasca pemberitaan yang tentu saja waktu itu disambut dengan riuh sampai bermunculan pemberitaan di media sosial dari para pendukung Anies. Terus kemarin begitu ada serangan kumpulan air yang ingin parkir sejenak di Jakarta, pada mingkem dan tiarap tuh para agen pemberitaan yang kudu berhadapan dengan fakta. Jadi bagaimana sekarang? Masihkah warga Jakarta bisa dibuat terpesona soal kinerja gubernur yang tersisa 3 bulan lagi? Atau apakah mereka sudah sepenuhnya sadar bahwa gubernur salah pilih itu justru semakin membuat Jakarta amburadul, hingga slogan maju kotanya bahagia warganya itu mungkin bisa diganti kelelep kotanya kedinginan warganya? Begitulah kura-kura.